Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, rekan-rekan mahasiswaku, rekan-rekan mahasiswa dari Hizbut Tahrir yang saya banggakan, yang saya cintai dan ini adalah penerus saya. Hari ini izin saya sambil berdiri ya. Lebih enak saya itu kemudian menjelaskan dengan konsep berdiri supaya nanti saya bisa mobile kemana-mana menjelaskan substansi tentang Pancasila. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini saya ingin menjelaskan tentang sebuah konsep yang disebut dengan Pancasila. Tapi saya ingin melihat dalam sebuah perspektif yang berbeda. Karena tematik hari ini adalah how to. How to itu adalah bagaimana. Bagaimana caranya Anda atau kita, manusia, mahasiswa, merubah tantangan yang ada itu menjadi peluang. Ini bukan perkara yang simpel, ini bukan perkara yang mudah. Karena merubah tantangan menjadi peluang, ada effort yang harus kita lakukan. Dan hari ini merubah tantangan menjadi peluang itu dikaitkan dengan sebuah nilai dasar dari bangsa kita yang disebut dengan Pancasila. Next. Saya ingin melihat dari perspektif motivasi sumber daya manusia. Karena sila-silanya saya yakin teman-teman sekalian sudah paham. Sudah hafal semuanya sila-silanya? Sudah. Karena pernah saya menyeleksi. Tapi esensinya hari ini ketika saya tanya tentang Pancasila, saya akan melihat dalam perspektif yang berbeda. Teman-teman nyadar nggak? Sila satu apa tadi? Saya tanya, kenapa gambarnya itu bintang? Kenapa nggak bulan? Kenapa nggak planet Pluto? Kenapa enggak kemudian apa? Kenapa bintang? Kalau kita lihat dalam perspektif sumber daya manusia dalam rangka untuk merubah tantangan menjadi peluang, saya tidak melihat sorotan silanya karena yakin Anda sudah hafal tadi walaupun mungkin tadi ada yang blank. Tapi saya ingin melihat dalam perspektif sumber daya manusia. Kenapa gambarnya bintang? Karena gambarnya bintang ini ada kualitas tinggi atau berupa keyakinan dalam diri kita. Yang saya amati, kenapa kemudian bersifat keyakinan? Berarti kesimpulannya, kalau bersifat keyakinan atau kualitas tinggi terhadap diri kita, esensinya itu adalah Anda sudah percaya diri dengan diri Anda sendiri. Anda sudah berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda sudah memiliki kualitas diri, Anda sudah memiliki yang namanya kepercayaan terhadap diri sendirinya. So, ketika muncul seperti itu, maka saya simpulkan berarti kenapa Anda bisa percaya diri, karena apa? Kenapa Anda bisa percaya diri? Karena Anda memiliki kompetensi. Setuju nggak? Kita bisa percaya diri kalau kita memiliki sebuah kompetensi. Dan saya soroti hari ini, saya kemudian merefleksi sesuai dengan tematik pada hari ini, merefleksi yang namanya sila kesatunya dalam bentuk gambarnya, bukan pengertian ketuhanan yang maha esanya, tetapi merefleksi dari bentuk gambarnya. Kenapa kemudian bintang? Di situ ada kualitas tinggi, di situ ada keyakinan yang notabene-nya ini memancarkan potensi diri kita agar sekiranya kita memiliki potensi untuk bisa melakukan sesuatu. That's the point. Maka kembalikan lagi, bagaimana caranya untuk kemudian merubah tantangan tersebut menjadi peluang. Ketika kita melihat ke sila pertama ini dari sisi potensi atau kompetensi yang kalian miliki. Pak, saya potensinya apa Pak? Allah menganugerahkan kepada kita ini kan kesempurnaan berpikir. Saya soroti bukan kesempurnaan di sini ya. Kesempurnaan berpikir. Apa bedanya Anda dengan ayam? Apa bedanya kita dengan ayam? Manusia punya akal, ayam? Saya
kejar lagi. Kalau kemudian ada mahasiswa saya yang nanya, Pak, perbedaan manusia dengan hewan itu adalah manusia punya akal, hewan tidak. Lalu saya tanya lagi, apa itu berakal? Berpikir. Membedakan apa? Membedakan antara hak dan batil. Kalau kemudian saya tidak bisa membedakan hak dengan yang batil, apakah saya tidak berakal? Ya. Berakal. Tidak berakal. Mohon maaf, apakah kemudian orang-orang jahat itu berakal? Tidak mempunyai simpati atau hati. So what is it? Thinking. Apa itu berakal? Berakal itu adalah berpikir. Saya kejar lagi. Apa itu berpikir? Apa itu berpikir? Kalau memang berakal itu adalah berpikir, saya buat analog karena waktu kita terbatas. Ini disebut apa? Kalau saya katakan ini apel, Anda protes? Protes. Oke, buat yang saya pegang kok kalau ini milik saya, kenapa Anda protes? Ini disebut apel. Karena ini, kalau saya katakan ini apa, kenapa Anda protes? Karena sudah ditentukan dari sononya. Karena ada orang yang pertama kali menyebutkan benda seperti ini disebut dengan yakin nggak? Kalau ada orang yang pertama kali mengatakan benda seperti ini adalah pisang, hari ini disebut dengan yakin nggak? Ketika ada orang pertama kali menyebutkan ini adalah kemudian meja, hari ini disebut dengan meja. So kesimpulannya apa itu berpikir? Berpikir itu adalah adanya sebuah fakta, satu, yang masuk ke dalam otak kita, dua, yang dikaitkan dengan informasi sebelumnya sehingga melahirkan kesimpulan. Itulah yang disebut dengan berpikir. Saya ulangi sekali lagi karena ini esensi untuk kemudian bagaimana kita mengupgrade kemampuan diri kita. Apa itu berpikir? Adanya sebuah fakta ya, yang masuk ke dalam otak kita. Fakta itu terserap oleh indera, masuk ke dalam otak kita. Di dalam otak kita itu ada informasi sebelumnya yang kemudian menyimpulkan benda oranye seperti ini disebut dengan jeruk. Maka langsung kemudian melahirkan kesimpulan mulut kita adalah ini disebut dengan jeruk. Kalau informasi sebelumnya di dalam otak Anda ini disebut dengan apel, maka ini akan mengatakan langsung bahwasanya ini adalah. So kesimpulannya, perbedaan kita dengan makhluk yang lainnya dalam hal ini adalah binatang. Konsep berpikirnya itu yang berbeda. Maaf, bukan berbeda. Yang berbeda itu adalah dalam hal berpikirnya. Yang saya tanya berikutnya, apa itu berpikir? Adanya fakta yang masuk ke dalam otak kita yang dikaitkan dengan informasi sebelumnya sehingga melahirkan kesimpulan. Esensi yang membedakan, fakta, ayam bisa melihat fakta nggak? Bisa, dia punya mata. Dia punya otak tidak? Ya, ada masakan otak-otak, tapi dia tidak memiliki informasi sebelumnya yang disimpan dalam otaknya, sehingga dia tidak akan mungkin bisa melahirkan kesimpulan. Dia adalah ini batu, ini padi, ini kemudian beras, ini adalah batu. Pak, tapi ketika dia matok di tanah, kenapa kemudian dia tidak tertukar antara padi dengan tanahnya? Karena itu adanya insting. Next, level berikutnya. So, yang membedakannya itu apa? Sebenarnya yang membedakan itu adalah informasi sebelumnya yang kita miliki itu. Dan itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Bandingkan lagi kemudian secara konsep motivasi sumber daya manusia, maka sesungguhnya yang membedakan antara Anda dengan rekan yang lainnya itu adalah seberapa besar, seberapa banyak informasi sebelumnya yang kalian miliki. Orang pintar itu karena apa? Dia memiliki informasi sebelumnya yang sebanyak-banyaknya di dalam otaknya, sehingga dia bisa melahirkan kesimpulan yang sebanyak-banyaknya.
So dari situ maka yang pertama, tingkatkan kompetensi Anda dengan menambah informasi sebanyak-banyaknya dalam otak Anda, sehingga mungkin nanti akan seperti Pak Dias bisa menyampaikan sesuatu dengan lantangnya. Mungkin nanti akan seperti para tadi Pak Fatoni atau Pak Dede menyampaikan sesuatu dengan kemampuannya, dengan retorikanya. So itu yang disebut dengan kompetensi. First, yang pertama. Yang kedua, karena saling terkait Pak, that's it. So esensi dari sumber daya manusia, ketika kita refleksikan di dalam sumber daya manusia, ketika kemudian ini kok kenapa kemudian disebut dengan rantai, kenapa ini logo ataupun gambar sila kedua ini adalah rantai, karena kita dituntut untuk membangun jejaring. Gak akan mungkin punten ya, mahasiswa sebagus apapun, sepintar apapun, tapi kalau dia tidak membangun jejaringnya, maka menjadikan tantangan itu menjadi peluang, kita akan semakin kecil. Bangun jejaring, gak ada pilihan. Pak, saya kudet Pak, saya kuper Pak, saya orangnya introvert Pak, pendiam Pak, jarang bergaul dengan yang lainnya, gak bisa. Tuhan menciptakan kita dengan segala kemampuannya, itu bisa untuk berinteraksi dengan siapapun. So, ketika kemudian itu memiliki potensi, lakukan jejaring dengan yang lainnya. Lakukan yang namanya relationship dengan siapapun. Lakukan silaturahmi dengan siapapun, karena itu nanti akan membangun jejaring, akan membuka cakrawala kita, semakin memperbanyak kompetensi yang kita miliki. Yang kenapa gambarnya pohon beringin? Kenapa gambarnya beringin? Karena menggambarkan persatuan dalam keberagaman, dalam refleksi untuk konteks merubah tantangan menjadi peluang tadi. Maka ini diibaratkan Anda itu harus melakukan kolaborasi. Setelah Anda memiliki kompetensi, bangun jaringan. Setelah bangun jaringan, oh saya sekarang kenal dengan mahasiswa Kesmitak ini, maka lakukan kolaborasi. Jangan kenal terus, hai saya Yus, saya Mutia, tapi kemudian selesai. Tapi bangun kolaborasi, sesuatu yang bermanfaat untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Apa lagi namanya Mutia ya? So, ini yang ketiganya. Dan yang berikutnya, yang keempatnya, kenapa gambarnya ini adalah kepala banteng? Esensinya, kenapa ini gambarnya banteng? Dalam refleksi untuk kemudian sumber daya manusianya adalah, hey, kita ini harus menjadi sebuah ataupun seorang pejuang tangguh. Setelah Anda punya kompetensi, bangun jaringan, lakukan kolaborasi, berjuanglah dengan gigih dan tangguh. Karena untuk menuju kesuksesan apapun itu, Pak Dias seperti ini pasti ada proses yang harus dilalui. Saya hari ini bisa ngomong di depan Anda, ada proses yang harus saya lalui terlebih dahulunya. So, apa yang harus kita lakukan? Berjuang dengan tangguh, berjuang dengan gigih. Apalagi teman-teman posisinya sebagai mahasiswa, peluang untuk belajar cukup tinggi. Tidak terpikir seperti kami beban-beban, aduh nanti harus bayar ini, anak ini harus bayaran, oh nanti ada keperluan ini. Mungkin belum terlalu terpikir seperti itu. Kurang, Pak, bayaran ini, paling gitu. Maka peluang ini Anda harus manfaatkan. Lakukan. Setelah tadi kompetensinya Anda ketahui, Anda kompetensinya di bidang apa, lakukan jaringan dengan orang lain, lakukan dan buat kolaborasi, lalu berjuanglah dengan tangguh untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan. Dan yang terakhir, endingnya adalah tentunya kesejahteraan. Tadi dan kapas selalu pasti akan kemudian diibaratkan itu adalah kesejahteraan. Sehingga apa itu sejahtera? Sejahtera itu sederhana. Sejahtera itu adalah otak pintar, badan sehat, dompet tebal. Selesai. Ya kan? Sejahtera itu adalah otak pintar, badan sehat, dompet tebal. Selesai. Kalau dalam istilah pemerintahan itulah yang disebut dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Otak pintar itu diidentikan dengan pendidikan, badan sehat itu diidentikan dengan kesehatan, dompet tebal itu diidentikan dengan ekonomi.
Maka indikator IPM, Indeks Pembangunan Manusia, itu diukur dari 3 elemen tadi: pendidikannya, kesehatannya, kemampuan ekonominya. Maka itulah yang disebut dengan sejahtera. Anda cerdas, Anda sehat, dompet Anda tebal. Itu yang disebut dengan sejahtera. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Dan endingnya, ketika kemudian Anda punya kompetensi, bangun jaringan, lakukan kolaborasi, berjuanglah yang tangguh untuk menuju cita-cita yang Anda inginkan, maka terakhirnya sejahtera Anda selesai. Dan itulah proteksi mahasiswa hari ini dalam menjawab tantangan menjadi peluang, sehingga kita nantinya bisa menjawab pertanyaan itu dengan kenyataan dan bukan dengan pernyataan. Terima kasih, saya Yusuf Dani Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.